Apa jadinya jika si suami sedang merantau mencari rizki, sementara istri di rumah digagahi tetangga, bahkan hingga dihamili? Bagaimana kira-kira perasaan sang suami? Begini kisah selengkapnya. Jepar, pria berusia 38 tahun warga Dusun Kembang Timur, Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, telah menikah dengan istrinya Saleha pada tahun 2015 silam. Dari pernikahan mereka tersebut, Jepar dan Saleha telah dikaruniai seorang anak yang masih balita. Nah, dengan niat hati ingin mencari rizki lebih demi membahagiakan istri dan anaknya, pada tahun 2018, Jepar ini mengutarakan niatnya pada Saleha sang istri bahwa ia ingin merantau bekerja ke Malaysia. Dengan bantuan seorang teman, akhirnya Jepar pun berangkat nih ke Malaysia. Tapi sayangnya, nasib baik belum berpihak padanya. Karena baru beberapa bulan tiba dan bekerja di negeri jiran tersebut, Jepar justru tertangkap polisi lantaran ketahuan menggunakan paspor palsu. Bak sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Keapesan Jepar pun belum berakhir. Di saat dirinya sedang meringkuk di dalam jeruji besi tahanan imigrasi Malaysia, ia malah dapat kabar dari saudaranya di Sampang bahwa sang istri tercinta yakni Saleha baru ketahuan sedang hamil 5 bulan hasil dari hubungannya dengan Mat Mola. Muhammad Mola alias Mat Mola adalah seorang pria berusia 34 tahun, merupakan tetangga satu desanya yang berprofesi sebagai petani dan seorang residivis kasus narko. Rupanya, selama Jepar si suami ini berangkat merantau ke Malaysia, bahkan hingga ditahan akibat ketahuan berpaspor palsu, Saleha ternyata juga mulai didekati oleh Mat Mola. Entah rayuan seperti apa yang dilancarkan Mat Mola pada Saleha, ketidakberadaan Jepar di rumah membuat Mat Mola leluasa meniduri Saleha. Tak ada yang tahu kapan dan di mana perbuatan itu mereka lakukan. Namun yang pasti, pria residivis narkop itu berhasil meniduri Saleha berkali-kali hingga positif hamil. Jepar yang tak berdaya karena masih berada di dalam tahanan, rupanya sudah menyimpan dendam pada Mat Mola tentu saja. Dan begitu sudah dibebaskan, Jepar ini segera langsung pulang ke Sampang untuk menemui istrinya. Tak ada kemarahan saat Jepar tahu Saleha, istrinya itu hamil dengan pria lain saat dirinya baru pulang dari Malaysia. TKI asal Ketapang, Sampang, Madura ini hanya duduk terdiam di hadapan perempuan yang dinikahinya pada 2015 itu saat sang istri menangis mengakui kehamilannya. Namun meski diam, lelaki kelahiran 1981 ini sesungguhnya tak bisa menerima begitu saja kenyataan tersebut. Dalam hati, Jepar bersumpah akan membuat perhitungan dengan hukum adat terhadap Mat Mola. Sementara itu Mat Mola yang sudah mendengar kabar kehamilan Saleha pun mulai resah. Terlebih saat ia juga tahu dan mendengar jika Jepar suami Saleha sudah pulang dari Malaysia. Ketika Jepar berusaha mencari Mat Mola ke rumahnya pun, sudah tak bisa menemukan pria yang berprofesi sebagai petani itu sehari-hari. Karena Mat Mola sudah pergi dari kampung tersebut. Jepar yang tak bisa menemukan keberadaan Mat Mola, lalu meminta tolong pada kerabatnya untuk mencari tahu keberadaan Mat Mola. Tapi Mat Mola ternyata telah lenyap sejak istri Jepar ramai dikabarkan hamil. Awalnya Jepar curiga Mat Mola kabur ke Kalimantan. Ia kemudian minta Hamito yang masih kerabatnya mengecek keberadaan Mat Mola di Kalimantan. Hamito lantas menghubungi Abdul Rahman alias Dur yang juga masih kerabat Jepar di Kalimantan. Melalui sambungan telepon, Hamito meminta Dur untuk mencari tahu keberadaan Mat Mola di Kalimantan. Hamito mengabarkan bahwa Mat Mola telah menghamili Saleha saat Jepar masih berada di Malaysia. Dur, istri Jepar dihamili oleh Mat Mola. Pokoknya aku minta tolong sama kamu ya. Siapa tahu Mat Mola lari ke sana, ujar Hamito kepada Dur saat itu. Namun setelah 3 uang, upaya Dur mencari Mat Mola di Kalimantan pun nihil. Kini kecurigaan Jepar tertuju pada keluarga Mat Mola. Jepar pun berusaha berunding dengan keluarga Mat Mola itu, menghimbau mereka
agar menyerahkan Matmolah secara baik-baik. Jika tidak, maka masalah akan lebih panjang dan pembunuhan berantai pun mungkin tak bisa terhindarkan lagi. Ancaman Jepar ini ternyata terbukti ampuh. Sugianto, salah satu kerabat dari Matmolah, mendadak minta mediasi dan bertemu dengan Dur yang mewakili keluarga Jepar yang baru saja pulang dari Kalimantan. Dalam pertemuan itu, Sugianto berujar kepada Dur bahwa pihak keluarga bersedia menyerahkan Matmolah. Sugianto mewakili keluarga juga menyatakan merelakan Matmolah dihabisi dengan cara apapun, asal bukan dengan senjata tajam. Dalam adat Madura, tewas di celurit atau dengan senjata tajam merupakan hal memalukan bagi keluarga. Untuk itu, Sugianto rela Matmolah dihabisi dengan cara apa saja, asal bukan dengan sajam. Jumat, 27 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 waktu setempat. Jepar bersama Sugianto, Abdurrahman, Matribut, Mahridin, Hamito, Abdul Wadi, dan Rubet berangkat dari Sampang menuju Gresik. 8 orang ini berangkat dengan menggunakan 2 mobil menuju ke sebuah penginapan tempat persembunyian Matmolah di Gresik. Rombongan itu kemudian tiba sekitar pukul 1 dini hari di sebuah penginapan di Jalan Harun Thohir, kota Gresik. Sugianto kemudian turun dari mobil, menemui penjaga penginapan. Kepada si penjaga penginapan, Sugianto mengaku sebagai saudaranya Matmolah. Datang ingin menemui pria itu. Setelah mendapat izin, Sugianto lalu mengetuk pintu kamar tempat Matmolah menginap dan meminta Matmolah untuk menyelesaikan masalahnya. Sugianto berusaha meyakinkan Matmolah bahwa semua akan diselesaikan baik-baik saja. Mat, bangun. Ayo, diselesaikan masalahnya. Mendengar ini, Matmolah yang sebenarnya merasa takut, lalu keluar dari kamarnya dan mau ikut dengan Sugianto. Keduanya lalu masuk ke mobil Toyota Avanza Veloz yang di dalamnya ada Matribut dan Dur. Mobil yang dikendarai Abdurrahman alias Dur ini lalu menuju Tol Manyar, sedangkan dari belakang mobil yang ditumpangi Jepar dan beberapa kerabatnya mengikutinya. Setiba di sekitar pintu tol, mobil yang ditumpangi Matmolah, Sugianto, Matribut dan Abdurrahman alias Dur ini berhenti. Saat itu mereka meyakinkan Matmolah agar mau pindah ke mobil satunya dengan alasan karena di sana ada Jepar yang ingin bicara dengannya. Matribut lalu turun mengantarkan Matmolah ke mobil yang ditumpangi Jepar dan beberapa kerabatnya tersebut. Usai mengantarkan Matmolah ini, mobil yang ditumpangi Sugianto, Dur, dan Matribut langsung pulang melaju ke arah Madura lebih dulu. Sedangkan Matmolah yang berada satu mobil dengan Jepar duduk di kursi tengah diapit 2 kerabat Jepar. Saat itulah sebuah tali tampar yang sudah disiapkan tiba-tiba saja menjerat leher Matmolah dengan ditarik oleh 2 kerabat Jepar, sedangkan Jepar sendiri hanya memegangi kepala Matmolah. Setelah dipastikan sudah tak bernyawa, mayat Matmolah kemudian dibuang di pinggir jalan tol Kebomas, Gresik kilometer 16400. Suhardi, seorang sopir travel dari Jepara yang hendak menuju Juanda sekitar pukul 5 pagi, tak sengaja menemukannya saat ia hendak buang air kecil di pinggiran jalan tol itu. Temuan mayat ini langsung dilaporkan ke petugas tol dan ditindaklanjuti kepolisian setempat. Meski begitu, polisi sempat kesulitan mengidentifikasi mayat itu, karena mayat diketahui belum melakukan perekaman EKTP. Identitas si mayat baru terungkap setelah polisi menyebar fotonya ke media sosial sesaat setelah ditemukan. Dari sini polisi menemukan identitasnya dari laporan keluarga Matmolah yang mengaku sebagai keluarganya. Kamis, 9 Januari 2020, polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku, yakni Sugianto dan Abdul Rahman alias Dur. Sedangkan pelaku lainnya saat itu sempat ditetapkan sebagai DPO. Lalu pada Selasa, 14 April 2020, Jepar selaku otak pembunuhan baru berhasil ditangkap saat bersembunyi di kampung saudaranya. Kepada polisi, Jepar menuturkan jika alasannya nekat membuat perhitungan dengan korban lantaran ia merasa sakit hati. Korban yakni Matmolah sudah berani menghamili istrinya hingga kehamilannya berusia 5 bulan saat ketahuan.
Begitu sudah berhasil menghabisi selingkuhan istrinya dan tertangkap, Jepar lalu menceraikan Saleha, istri yang sedang hamil 5 bulan itu, hasil dari hubungannya dengan pria lain. Kepada penyidik, Jepar mengatakan, jika ia tidak menyesal dan merasa puas, sudah berhasil menghabisi Matmola karena sudah merusak harga dirinya. Selain itu, Jepar juga mengatakan, Saya sekarang sudah tidak beristri, Pak. Perempuan masih banyak. Katanya pada petugas dengan tersenyum. Dan akhirnya, Selasa, 15 Desember 2020, Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun 6 bulan penjara terhadap Jepar dengan dipotong masa tahanan. Jepar yang dijerat dengan pasal pembunuhan berencana divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni yang menuntutnya 16 tahun penjara. Sedangkan 2 terdakwa lainnya, Sugianto dan Abdul Rahman alias Dur, masing-masing divonis 9 tahun penjara. Sedangkan 5 pelaku lainnya belum ditangkap, masih berstatus sebagai DPO. Begini akhir kisah ini. Terima kasih waktunya. Jaga diri ya. See you.